Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, Pol pernah nggak ngebayangin atau berimajinasi bakal dapat rezeki nomplok? Nah, misalnya Pol tiba-tiba dapat uang 1 miliar atau menang undian puluhan bahkan ratusan miliar uang. Pernah nggak? Aku yakin kita semua pernah membayangkan dan juga tanya temen, nek misalnya kon season 10M katilah po. Nah, biasanya kan kita sering bertanya kayak gini ya, toh. Apalagi di beberapa negara termasuk Korea ada lotre. Kita bayangin, oh siapa tahu aku beli lotre kali ini besok dapat 10M, 100M. Ngapain ya gitu. Pasti kita mikir kayak gitu. Nah, di video kali ini aku bakal menceritakan kisah seorang laki-laki yang gak pernah kebayang kalau dia bakal menang lotre dan dapat uang 200 miliar rupiah di usianya yang ke-19 tahun. Tapi akhir ceritanya agak sesuai dengan yang kita bayangkan. Langsung kita mulai. Oke, rezeki nomplok ini terjadi kepada seorang pria asal Inggris bernama Michael Carroll. Michael ini lahir di Swaffham, Inggris pada tanggal 29 Maret tahun 1983 dan kejadian ini terjadi di tahun 2002 yang berarti waktu itu Michael berusia 19 tahun. Perlu kita catat kalau Michael itu sama sekali bukan anak yang berasal dari keluarga kaya raya. Bahkan bisa dibilang keluarganya itu sangat sederhana, ditambah lagi Michael ini dari kecil dia itu mengidap disleksia dan juga ADHD dan ini tentunya mempengaruhi Michael dalam menempuh edukasinya. Bahkan dikarenakan itu dia itu hampir nggak lulus SMA-nya. Nah, pokoknya di usia Michael yang ke-19 tahun, entah gimana ceritanya, Michael tuh tiba-tiba kepikiran, wis tak beli lotre aja gitu. Nah, tiket lotre yang dia beli pun bukan tiket lotre abal-abal yang hadiahnya itu sedikit. Tiket lotre yang dibeli sama Michael ini adalah tiket lotre nasional yang hadiahnya itu mencapai angka 10 juta pound sterling. Dan lebih tepatnya di bulan November di tahun itu, di tahun 2002, di hari pengumuman pemenang lotre, tentunya semua orang yang membeli tiket lotre itu ngebayangin dan juga berharap dia menjadi pemenangnya, termasuk si Michael ini. Dan waktu hasilnya diumumkan di TV, biasanya itu diumumkan satu demi satu. Angka ini, angka ini, angka ini, angka ini. Michael, waktu itu dia itu kaget banget karena nomor yang ditunjukkan di layar TV itu benar-benar sama persis dengan nomor yang dia beli. Perlu tak ingatkan, ini lotre nasional deh, kudu togel. Berarti aku nggak ngerti ya, cara mainnya togel itu gimana, menang dapat berapa, nggak ngerti, cuman ngerti guyonannya dulu di Malang. Kon mari mimpi apa tuku togel gue loh, mimpi apa nomor berapa, ya pokoknya ada lah gitu kan. Lanjut. Di situasi itu, Michael tuh bingung banget dan di satu sisi dia itu juga seneng banget dan nggak bisa percaya kalau dia ini adalah pemenang lotre kali ini. Tapi di satu sisi dia itu juga agak bingung karena dia itu masih berusia 19 tahun, bahkan masih belum punya rekening bank. Dan waktu itu sebenarnya Michael ini udah mulai kayak kerja part-time dan gaji per bulannya itu 3 juta rupiah atau sekitar 147 pound sterling. Michael setelah dia menang lotre, dia itu mencari tahu gimana cara mendapatkan uangnya. Ternyata untuk mendapatkan uangnya, dia itu perlu pergi ke bank yang bernama Couchbank. Dan waktu dia bikin rekening, sebenarnya sempat ada masalah, tapi untungnya teratasi dengan baik, sehingga Michael berhasil mendapatkan jumlah uang yang besar. Dan awalnya waktu Michael baru mendapatkan semua uangnya ini, Michael itu udah berjanji ke dirinya sendiri dan juga ke orang tuanya kalau dia itu nggak bakal tergoda dan nggak bakal menggunakan uangnya itu untuk foya-foya. Karena kita di masa kecil itu sering tuh diceritai sama orang tua, guru, kamu pokoknya nggak boleh kayak mendadak, nanti kamu foya-foya bangkrut lagi. Kalau ada uang itu harus dipakai dengan baik, harus hemat. Nah, kita pasti semua tahu tuh cerita ini. Sehingga Michael pun yang tahu tentang cerita ini, dia berjanji kalau dia itu nggak bakal berfoya-foya. Bahkan Michael ini janji sama dirinya sendiri untuk beli rumah yang ada di dekat danau, yang ada 3 kamar, biar dia itu bisa mancing tiap hari. Kalau ini dipikir-pikir masih masuk akal ya, atau dia memenangkan banyak uang dan sebagiannya dia gunakan untuk beli rumah, tempat tinggal. Nggak masalah. By the way, jumlah uang yang dimenangkan Michael pada waktu itu adalah 9.736.131 pound sterling, alias sekitar 197 miliar rupiah. Dipikir-pikir masih lebih banyak yang masalah timah. Nggak boleh nyenggol yang gitu, nggak boleh. Oke, lanjut lagi ceritanya. Tentunya uangnya ini nggak cuma dibuat untuk beli rumah, tapi dia itu juga mikir, kayaknya bagus kalau diinvestasikan. Dan juga mungkin bola buat yang suka sepak bola, tahu kalau sepak bola di negara Inggris, itu klubnya sangat bagus dan juga, cukup menjanjikan lah. Sehingga
Michael ini juga memutuskan untuk menginvestasikan uangnya senilai 1 juta pound sterling ke klub bola favoritnya, yaitu Rangers, melalui Rangers Financial Management. Nggak cuma itu, karena uangnya masih sisa 3,9 juta pound sterling, ini juga diinvestasikan melalui dana obligasi. Dan untuk dana obligasi ini biasanya uangnya ini harus diikat di situ, dan kalau misalnya udah memenuhi waktunya, ini baru dikembalikan plus bonusnya. Tapi kalau misalnya di tengah jalan mau kita tarik, biasanya itu ada sanksinya. Contoh gini, misalnya aku punya 1 M, terus aku beli dana obligasi 5 tahun misalnya. Nah, 5 tahun kemudian, 1 M-nya ini mungkin akan dikembalikan ke aku dengan nilai 1,25 M misalnya. Tapi kalau misalnya udah tak taruh situ, tapi tahun kedua tiba-tiba aku minta batal, mungkin 1 M-nya ini kembali ya cuma senilai 1 M atau malah dikurangi. Oke? Dana obligasinya kayak gini. Dan udah gitu, karena uangnya ini bisa dibilang masih sisa setelah dia investasikan sana-sini, udah gitu kan dia investasinya besar ya. Jadi kalau naik dikit itu langsung profit. Sehingga sisanya ini juga dia bagi-bagikan kepada keluarga dan juga saudaranya. Kalau ini nggak bisa dibilang sepenuhnya jelek, tapi yo bukan juga keputusan yang sepenuhnya baik gitu. Jadi, mama mau ini 1 juta, papa ini 1 juta. Berarti ini duduk rupiah loh, 1 juta pound sterling. Wah. Wis, pokoknya dia bagi-bagikan. Karena dia mikir, rumah udah ada, aku udah investasi, harusnya cukup gitu. Di tahun 2002, dia memenangkan lotre, dan di tahun 2003, Michael ini menikah dengan seorang perempuan bernama Sandra Eggum. Dan dari hasil pernikahannya ini, mereka ini mendapatkan 3 orang anak perempuan. Dan kalau dipikir baik-baik, Michael ini udah punya rumah impiannya. Dan juga sebenarnya dia ini juga udah beli mobil impiannya. Dan mobil impiannya ini nggak cuma satu. Dia punya 2 BMW M3, 1 BMW Z4, ada juga mobil Mercedes, ada Rolls-Royce, dan juga 3 mobil Mitsubishi Evo plus Range Rover. Sebenarnya dari sini kita udah bisa merasakan bau-bau berfoya-foya ya, atau ya orang kaya baru. Mulai ada baunya, tapi dengarkan baik-baik. Oke, ini masih baru awal dari pernikahan. Dan anehnya, entah kenapa di bulan Mei tahun 2004, Michael ini bersama dengan teman-temannya itu nyoba menerobos masuk ke dalam konser rohani yang diadakan di Balai Kota Downham Market. Ini aku nggak paham ya, dia punya uang, nerobos konser, tapi konsernya konser rohani. Ya, dan diakibatkan ini, dia sempat ditahan di kepolisian. Nggak berhenti di situ, di tahun depannya, bulan Juni tahun 2005, Michael mendapatkan peringatan karena dia melakukan suatu hal yang gila. Apa yang dia lakukan? Dia itu mabuk, dan dalam kondisi mabuk, dia ini melemparkan bola baja dari mobil Mercedes-nya, dan ini memecahkan 32 jendela mobil, dan juga toko yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Ya, mulai gila, oke? Mulai gila, gilanya mulai naik. Diakibatkan ini, Michael dijatuhi hukuman 240 jam pelayanan masyarakat dan juga diberi peringatan oleh kepolisian bahwa dia itu bisa mendapatkan hukuman penjara apabila tidak mematuhi peringatan yang udah diberikan oleh pemerintah. Dan waktu itu, karena Michael ini sebenarnya udah terkenal, karena dia ini udah disorot sebagai seorang pemuda yang memenangkan lotre dan mulai berperilaku kayak gini, akhirnya dia ini mulai disebut sebagai Loto Laut. Ya bisa dibilang OKB Lotre, nah kayak gitu kalau di Indonesia kan. Dan di tahun depannya, lebih tepatnya di bulan Februari tahun 2006, Michael ini ditangkap dan ditahan selama 9 bulan di penjara karena dia gelut ataupun berkelahi. Dan waktu dibawa ke pengadilan, tercatat juga bahwa sejak tahun 1997, Michael ini sebenarnya sudah melakukan pelanggaran sebanyak 42 kali. Ya mau dari yang kecil sampai yang besar, kayak merobos, gelut, memecahkan, ya kriminal yang kecil-kecil itu udah numpuk sebanyak 42 catatan. Dan yang menarik, di tahun yang sama mulai ada rumor yang beredar. Rumornya adalah Michael katanya udah mulai bangkrut, uangnya udah mulai habis katanya. Kemarin tuh dia beli rumah baru, udah gitu dia mulai narkoba, pesta, sukanya beli barang branded, perhiasan, terus mobilnya lo liatin banyaknya kayak gitu. Dia kan nggak ada penghasilan lagi, mulai bangkrut. Nah, mulai ada rumor kayak gini. Tapi ketika rumor-rumor seperti ini beredar, Michael itu langsung muncul dan dia sendiri bilang kalau sebenarnya dia itu masih punya uang yang cukup dan dia itu nggak dekat dengan kata bangkrut. Namun, ceritanya ini mulai agak berbeda di bulan Oktober tahun 2006. Michael yang baru bebas dari penjara, tiba-tiba dia ini mulai didatangi sama preman-preman. Lebih tepatnya, preman-premannya ini datang untuk nagih uang.
Bahkan preman-premannya ini membunuh 5 anjing peliharaannya si Michael. Jadi 5 anjing Rottweilernya itu dipenggal kepalanya. Dan yang lebih menyeramkan, setelah anjingnya dibunuh, preman-premannya ini nggak pulang. Dan masih menunggu uang tagihan dari si Michael. Dan karena Michael mungkin udah mulai takut juga, akhirnya dia itu ngasih uang senilai 130.000 pound sterling atau sekitar 2,6 miliar biar premannya ini pulang dari rumahnya. Dan setelah itu, Michael lari ke rumah satunya lagi yang ada di Downham. Jadi waktu itu dia punya 2 rumah, yang satu di Downham, yang satu di Swaffham. Dan kejadian yang barusan aku ceritakan ini terjadi di rumah yang Swaffham. Dan setelah ini dia lari ke rumah yang ada di Downham. Dan di tahun 2008 akhirnya Michael dengan istrinya ini cerai karena Sandra ini udah nggak kuat lagi untuk hidup bersama dengan si Michael. Karena Michael ini katanya udah terlalu glamour hidupnya, udah terlalu luxury, udah terlalu elit gitu. Dan kalau berdasarkan istrinya, Michael ini setiap minggu membuka sebuah pesta dan yang diundang adalah para pelacur dan juga diajak pakai narkoba dan juga pokoknya semua hal yang kurang pantas itu dilakukan di rumahnya setiap weekend. Dan bahkan dalam waktu 1 hari, Michael ini bisa menghabiskan 2.000 pound sterling atau sekitar 40 juta rupiah hanya untuk beli rokok gitu. Dan juga menghabiskan sekitar 1.000 pound sterling atau sekitar 20 juta rupiah hanya untuk nyewa pelacur untuk datang ke rumahnya. Jadi, gimana ya? Melebihi berfoya-foya kalau ini kan udah merupakan sebuah hal yang nggak benar ya toh. Diakibatkan gaya hidupnya yang seperti ini, akhirnya Michael mulai jatuh miskin. Memang benar, dia udah menaruh cukup banyak uang untuk investasi. Masalahnya, untuk sebuah investasi menghasilkan hasil, ini kan butuh waktu ya toh. Tapi pengeluarannya si Michael setiap hari ini jauh lebih cepat dibandingkan uang yang dia investasikan menghasilkan uang yang lebih besar. Alias, kecepatan Michael menghabiskan uangnya itu jauh lebih cepat dibandingkan kecepatan uang yang dia investasikan menghasilkan uang yang lebih banyak. Dan tentunya, seperti yang bisa kita bayangkan, namanya investasi kadang naik, kadang turun. Tapi kalau misalnya dia butuh uang, gimana? Waktu minus, ditarik. Sehingga jumlah uangnya ini berkurang sangat cepat. Sehingga uang senilai 9,7 juta pound sterling yang bisa dibilang bisa diturun-temurunkan beberapa generasi, ini dihabiskan oleh Michael dalam waktu beberapa tahun untuk menyewa pelacur. Dan diperkirakan Michael ini udah meniduri sekitar 4.000 wanita pelacur. Ini perkiraan, nggak pasti, tapi perkiraan. Bisa di bawah itu, bisa di atas itu. Bisa juga wanitanya 4.000, tapi dilakukan berulang kali. Kita nggak tahu. Setelah Michael bercerai dengan Sandra, bukannya dia itu sadar atau gimana, melainkan kehidupannya ini malah menjadi lebih hancur lagi. Dan bahkan waktu dia pergi ke pengadilan, karena dia itu udah dipanggil ke pengadilan berulang kali, setiap kali dia datang, dia itu mesti pakai perhiasan, baju-baju branded, mobil mahal, kayak apa? Lebih ingin menunjukkan kalau dia ini belum bangkrut. Bahkan kadang itu dia membawa minuman keras kayak seorang kaya gitu loh. Kalau kita ngeliat film kan mesti orang kaya itu minum whisky sekali gini ya toh. Nah, itu juga dilakukan bahkan waktu dia menghadiri pengadilan. Dan akhirnya di tahun 2013, Michael resmi menyatakan bahwa dirinya bangkrut karena semua hartanya udah habis. Bahkan saking dia nggak punya uang, dia itu juga menerima tunjangan pencari kerja alias mendapatkan subsidi dari pemerintah. Dan saking miskinnya, dia itu bahkan nggak punya rumah dan tinggal di hotel khusus yang dikhususkan untuk para tunawisma. Dan di situ dia tinggal selama 3 bulan selama mencari pekerjaan karena dia udah nggak ada harapan lagi. Dan selama tinggal di situ, dia itu bekerja sebagai tukang sampah sambil mencari kesempatan yang lebih baik alias pekerjaan yang lebih baik lagi. Dan tidak lama setelah itu, Michael diterima di sebuah pabrik, lebih tepatnya pabrik biskuit Walkers yang ada di Abelur. Dan setelah itu, dia mendapatkan lisensi potong hewan untuk mencari pekerjaan baru. Dan menariknya, di tahun 2019 dikabarkan kalau Michael ini pindah ke Skotlandia dan bekerja sebagai penambang batu bara. Dan yang menarik lagi, di tahun 2024, katanya Michael ini terkesan mau kembali lagi dengan Sandra, ataupun bisa dibilang mau nikah kembali. Dan karena cukup banyak orang tahu tentang berita ini, para reporter itu juga datangi Michael terus tanya, "Bro, kamu nggak nyesel dah uang segitu banyaknya kamu habiskan untuk foya-foya gitu? Kan sayang ya toh.
Udah gitu, seharusnya kamu nggak perlu kerja sekarang jadinya kerja. Nyesal nggak gitu? Tapi Michael menjawab kalau dia itu sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Alias dia lumayan puas dengan caranya menghabiskan uangnya seperti itu. Dan dia pun bilang kalau dia itu nggak merasa bersalah untuk tidak menyiapkan tabungan untuk ketiga anaknya. Kalau ini sih tergantung ya, ada orang kaya yang nggak pengen menurunkan warisannya biar anaknya nggak bermalas-malasan ya kan ada juga. Tapi ya nggak gini juga ya tuh ceritanya. Kalau ini kan membangkrutkan diri. Yo nggak paham, tapi pokoknya kayak gini. Oke, Polo-Polo, sebenarnya cerita kali ini sampai di sini. Memang ini yo, selama aku hidup 30 tahun, aku pun nyadar kadang itu yo orang benar-benar bisa miskin, kadang bisa kaya, tapi kadang bisa miskin lagi. Tapi aku pribadi, aku ngerasa orang yang kaya adalah orang yang nggak punya banyak hutang. Itu menurutku adalah orang yang kaya. Nggak tahu definisi Polo-Polo kayak apa, tapi kalau menurutku seseorang yang hidup sesuai dengan kemampuannya itu adalah orang yang kaya. Bukan seseorang yang bisa beli barang mahal menggunakan pinjaman. Ini tergantung orang agak beda, tapi kalau aku merasa orang yang nggak punya hutang adalah orang yang kaya. Dan berharap kalau misalnya suatu hari aku juga menang lotre, yo enak yo, nggak ada pinjaman, ada uang per bulan. Kalau misalnya rek yo, misalnya Polo-Polo dikei uang 15 miliar rupiah. Polo-Polo mau pakai uang 15 M itu buat apa? Tuliskan di komen. Oke, jadi video kali ini sampai di sini. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Polo-Polo juga diberkati yang besar.